ketemu lagi bareng aku di Lemonade Channel. Oke guys, aku mau minta maaf sama kalian karena aku dari kemarin ini, beberapa video aku kemarin ini emang lagi kurang bagus aja, emang belum dipersiapkan dengan matang. Dan akhirnya aku juga ngerasa kalau video-video aku kemarin itu kurang maksimal aja. Makanya kali ini aku mau bawain segmen yang agak berbau ke drama juga, tapi kali ini aku nggak bakal mau nge-review ataupun mau ngasih kalian rekomendasi ke drama. Jadi buat video kali ini aku nggak lagi mau nge-review ke drama atau ngasih kalian rekomendasi drama-drama Korea, tetapi kali ini aku bakal ngajak kalian bernostalgia, merewind kembali drama-drama yang udah tayang beberapa tahun kemarin. Dan buat drama kali ini aku khususkan karena drama ini itu mau tayang di salah satu saluran televisi nasional. Kalian bisa nebak itu drama apa? Ya, drama Reply 1988 ya. Drama Reply 1988 ini kabarnya bakal tayang di Net TV. Pas aku buat ini aku gak tahu dramanya bakal tayang kapan, dan kayaknya bulan Maret ini. Tanpa lama lagi, moving to video. Jadi buat kalian pecinta K-drama ini, pasti kalian gak asing banget sama drama ini, drama Reply 1988, drama yang seru abis dan bikin buat kita tuh campur aduk aja perasaannya. Drama ini itu kalau kalian belum nonton ya, aku ceritain singkatnya aja, aku nggak bakal bacain sinopsis runtut karena kita tuh mau rewind lagi, dan video ini spoiler alert. Jadi kalau kalian nggak kepengen ke spoiler sama drama itu dan pengen nonton langsung sendiri, mending kalian skip aja video ini, oke? Karena aku bakal bakal mengingatkan kalian lagi keseruan-keseruan di drama ini. Jadi nih, drama Reply 1988 ini berlatar belakang di tahun 1988, menceritakan tentang 5 sahabat di mana mereka itu tinggal bertetangga mulai dari mereka kecil sampai mereka dewasa. Mereka itu ada si Sun Dokson, Sonwoo, ada Jonghwan tapi biasanya dipanggil Jongpal, ada Dongryong. Aku mesti salah kalau nyebutin nama Dongryong. Dan ada juga yang terakhir Choi Taek. Jadi persahabatan mereka itu bikin iri banget. Soalnya mereka itu meskipun mereka itu saling jauh-jauh, tapi kalau misalkan ada salah satu lagi kesusahan, mereka tuh bakal mencoba untuk menenangkan bareng-bareng biar bebannya itu nggak ditanggung sendiri gitu. Dan mereka itu sering banget kumpul di kamarnya si Choi Taek. Lah, Choi Taek ini kan mereka dari mereka berlima ini yang sekolah, mereka berempat, dan si Choi Taek ini memutuskan buat putus sekolah karena dia itu lagi fokus buat jadi atlet baduk ya gitu. Jadi kan ceritanya ini lebih ngefokusin tentang keluarga, persahabatan, dan romansanya. Romansa percintaannya itu juga masih ada gitu. Dan banyak banget diceritain itu cerita-cerita yang sebenarnya masalahnya itu relate banget sama kehidupan kita, entah itu masalah kecil ataupun masalah gede yang kita alami di keluarga ataupun di lingkungan pertemanan kita. Dan habis nonton drama ini pasti bakal ada aja tuh yang dipikir setiap episodenya gitu. Meskipun drama ini mengajarin kita banyak banget nilai-nilai kehidupan dari masalah-masalah yang mereka alami, tapi itu nggak ngurangin sisi komedi dari drama ini. Dan setiap episodenya ada aja yang bisa bikin lawak. Favoritnya nih ya, kalau misalkan si Dokson sama si Dongryong ini lagi bareng, ada aja kelakuan mereka ya. Dan serunya drama ini tuh dibawain dengan alur maju mundur. Jadi
ceritanya tuh dibuat seakan-akan Doksun di tahun 2015 ini bercerita tentang masa SMA-nya di tahun 1988. Di sini itu dia cerita ditemani sama suaminya, dan karena di Doksun di tahun 2015 ini udah diperani sama orang beda, kita nggak tahu siapa yang bakal jadi suami Doksun, yang ternyata adalah salah satu dari sahabatnya dia. Jadi penonton ini dibuat mikir siapa sih sebenarnya yang jadi suaminya si Doksun di tahun 2015 nih. Dan emang bener-bener literally nggak ada clue yang ngasih kita petunjuk siapa sih yang bakal jadi suaminya Doksun. Jadi nih ya, sempat nih di awal-awal episode si Doksun ini diperlihatkan kalau dia itu suka banget sama Sunwoo. Soalnya dia tuh dibikin GR gara-gara temennya tuh bilang kalau Sunwoo itu suka sama si Doksun. Dan ternyata si Sunwoo itu emang sering caper ke Doksun. Kayaknya bukan caper deh, dia tuh sering perhatian sama si Doksun karena si Sunwoo itu suka sama si Sunbora alias kakaknya si Sun Doksun. Jadi gitu, dia tuh misalnya aja si Sunwoo ini pura-pura minjem kamus ke rumahnya Doksun biar dia itu ketemu sama Bora, padahal si Sunwoo itu ternyata punya kamus sendiri. Soal yang percintaannya si Sunwoo sama Sunbora ini emang mendapatkan happy ending, tapi di balik happy ending itu banyak banget perjuangan Sunwoo sama Sunbora. Mereka itu juga sempat putus beberapa tahun dikarenakan apa ya? Lupa. Jadi si Sunbora sama Sunwoo ini putus dikarenakan si Sunbora itu kalau nggak salah dia itu ambil ujian hukum gitu loh. Jadi mereka tuh LDR gitu. Tapi akhirnya mereka menikah. Tapi sebelum menikah itu masih ada juga rintangannya. Soalnya pada sebelum tahun 1996 itu di Korea, kalau misalkan mereka ini menikah sama-sama marganya sama itu gak boleh gitu loh. Tapi akhirnya undang-undang itu diganti sebelum si Sunwoo sama Sunbora ini nikah gitu, dan akhirnya mereka itu berakhir di pelaminan. Oke, balik lagi ke masalah siapa yang bakal jadi suaminya si Doksun. Lanjut ke kandidat yang kedua dan ketiga. Di sini ada si Jongpal sama si Choi Taek ya. Jadi guys, emang dari awal itu udah ditunjukin kalau Jongpal ini emang ada perasaan sama si Doksun, karena dari awal dia itu udah nunjukin perhatian kecil ke Doksun. Jadi kita tuh diarahkan seakan-akan kalau Jongpal ini emang sipnya si Doksun. Kayak waktu yang tengah malam hujan nih, si Jongpal rela-relain keluar rumah bawa payung buat ngasih payung ke si Doksun. Yang ikonik itu yang waktu di bis itu, yang waktu si Doksun dia itu dapat ke bagian berdiri, terus si Jongpal ini ngelindungin Doksun di belakangnya. Tapi kocaknya waktu si bis ini ngerem mendadak, si Doksun itu pegangan sama bajunya si Jongpal karena bisnya tuh ngerem, jadi otomatis kayak si Doksun itu narik bajunya si Jongpal sampai bajunya si Jongpal ini kancingnya lepas semua gitu. Dan semuanya itu kita bakal nyaksiin nya si Jongpal sama si Doksun sampai akhirnya si Chotek, si cowok yang super kayak robot kaku banget ini bilang ke temen-temennya kalau misalkan si Choi Taek ini suka sama si Doksun. Dia itu ngakunya pas mereka berempat nih, cowok-cowok aja lagi ngumpul, dan otomatis di situ tuh ada Jongpal. Nah, pada bagian ini nih ya, aku tuh sempat mikir kalau misalkan si Choi Taek ini cuma bakal jadi second lead aja, jadi kayak model-model Sojun di True Beauty gitu.
seakan-akan ia nunjukin kalau dia itu suka sama Doksun, tapi nanti jadinya bakal sama si Jongpal, karena yang kelihatan banget perhatian sama si Doksun ini si Jongpal. Satu lagi yang buat aku mikir kalau misalkan si Choi Taek ini adalah second lead, karena dia itu sempat tahu gitu loh, bukan sempat sih, udah tahu kalau misalkan si Jongpal ini suka sama si Doksun. Taunya itu pas dompetnya si Jongpal ini ketinggalan di rumahnya si Taek aja manggilnya ya. Lah si Taek ini nggak sengaja ngebuka dompetnya si Jongpal, dan ternyata di situ tuh ada fotonya Jongpal sama si Doksun. Lah dari itu dia itu tahu kalau si Jongpal itu suka sama si Doksun. Dan suatu ketika Taek sama si Doksun ini ada rencana buat pergi berdua, tapi gara-gara si Taek ini tahu kalau misalkan Jongpal suka sama Doksun, akhirnya dia itu bohong sama si Doksun kalau dia tuh nggak bisa pergi sama dia gitu. Jadi spekulasi Doksun bakal jadi sama Jongpal itu semakin kuat di saat si Doksun ini nunjukin juga kalau misalkan si Doksun ini punya perasaan sama si Jongpal. Tapi ternyata nggak semudah itu ngejawabnya guys. Jadi makin kesini itu, makin dari pertengahan drama sampai akhir drama ini, ternyata si Taek ini memutuskan buat lebih berjuang buat ngedapetin si Doksun. Sampai akhirnya mereka pun akhirnya dewasa nih ya. Jadi si Doksun ini udah jadi pramugari, si Jongpal ini dia itu masuk akademi militer angkatan udara. Si Choi Taek tetap jadi atlet baduk yang lebih sukses pastinya. Lalu si Sonu ini udah jadi intern kedokteran. Dia tuh udah lulus tapi kayak koas gitu loh. Dan si Dong Ryong ini baru aja masuk universitas. Jadi si Dong Ryong ini udah berkali-kali ikut tes masuk universitas dan akhirnya keterima pada tahun keempat kalau nggak salah kelima gitu. Jadi semakin dewasa si Choi Taek ini semakin giat banget buat ngedapetin hatinya si Doksun. Hingga akhirnya pada suatu ketika si Doksun ini ada janjian kencan buta gitu sama kencan sama orang yang belum dia kencan buta lah ya gitu. Dia tuh mau nonton kalau nggak salah konser gitu, dan kebetulan juga si orang yang mau dia temen itu temen dari manajernya si Choi Taek. Dan Choi Taek itu waktu itu ada di tempat tempat baduk gitu. Nah si Jongpal ini lagi ada di rumah kebetulan. Dan ternyata si cowok itu yang mau janjian sama Doksun itu nggak bisa dateng lah. Tapi si Doksun ini bohong sama temen-temennya kalau misalkan dia tetap ada kencan buta sama orang itu. Dan akhirnya si Doksun berangkat sendirian. Tapi akhirnya si Choi Taek ini tahu dari temennya kalau misalkan cowok yang mau ketemu sama Doksun ini nggak bisa ketemu, dan Jongpal juga tahu entah gimana ceritanya. Jadi mereka berdua ini nyamperin si Doksun ke tempat konsernya itu, dan kita tuh bakal dibikin gemes karena kita dibuat deg-degan siapa nih yang bakal datang duluan ketemu Doksun. Dan ternyata yang berhasil ketemu si Doksun duluan adalah si Choi Taek. Jadi si Jongpal ini sebenarnya udah ada di belakangnya si Choi Taek. Udah ada di tempatnya, tapi keduluan si Choi Taek karena si Jongpal ini kebanyakan mikir waktu di lampu merah, dan akhirnya keduluan sama si Choi Taek. Jadi perasaan Jongpal itu hampir aja terungkapkan nih, hampir aja dia tuh ngomong ke Doksun kalau dia tuh sebenarnya suka sama Doksun dari awal.
dari mereka SMA. Jadi ceritanya itu mereka itu lagi kumpul-kumpul, janjian makan bareng. Dan kebetulan si Choi-taek ini belum datang. Nah, mereka berempat ini, dan si Jongpal ini bawa satu cincin yang dia dapat dari sekolahnya, akademi militernya gitulah ya. Dan cincin itu harus dia kasih ke tunangannya. Ya, kebetulan Jongpal ini kan belum punya tunangan. Lah, disitulah akhirnya tuh dia ngucapin akhirnya dia tuh ngungkapin perasaannya kalau dia tuh suka sama Doksun udah dari zaman SMA. Tapi si Jongpal ini lebih milih ngebuat seakan-akan apa yang dia omongin barusan itu bercanda doang. Dia itu setelah ngomong apa yang dia pendem selama ini, dia ngerasa teman-temannya jadi canggung aja gitu loh. Dan akhirnya ya itu, dia bikin kayak bercanda aja gitu. Di sisi lain dia ngomong gitu karena dia itu udah ngerasa kalau misalkan Doksun itu hatinya udah bukan buat si Jongpal lagi, karena udah dari awal dia itu kayak nungguin orang gitu loh pas di tempat itu, selalu lihat ke arah pintu, yang artinya dia itu si Doksun itu emang lagi nunggu kehadirannya si Choi-taek. Tapi guys, kalau dilihat dari ekspresinya si Doksun itu menyadari kalau misalkan si Jongpal itu emang nggak lagi bercanda gitu loh. Dia tuh emang bener-bener serius ngungkapin perasaannya gitu. Tapi gimana lagi kalau Doksun itu hatinya udah punya yang lain gitu loh. Sampai suatu hari nih si Choi-taek ini ngedatengin sekolahnya si Jongpal. Jadi si Choi-taek ini datang ke Jongpal buat minta izin, minta izin atau apa kalau misalkan si Choi-taek ini bakal ngungkapin perasaannya ke Doksun. Dan tahu nggak apa yang dibilang sama si Jongpal? Ya, just go with Doksun. Jadi silakan aja kamu milikin si Doksun gitu. Dan akhirnya si Choi-taek sama si Doksun ini jadian, dan jadiannya itu di Beijing, Cina. Nah, waktu itu si Doksun itu ada penerbangan ke Cina, dan kebetulan si Choi-taek ini emang ada pertandingan ke Cina. Jadi jadian mereka tuh emang nggak diduga-duga aja gitu loh. Sebelumnya si Doksun ini nggak tahu kalau misalkan Choi-taek ini juga suka sama si Doksun. Setelah mereka itu makan malam bareng, dan karena si Doksun ini mau masuk ke kamar hotelnya gara-gara temen sekamarnya ini lagi mabuk, dan akhirnya si Doksun ini pergi ketemu sama si Choi-taek, dan Choi-taek ini nawarin buat Doksun tidur di kamarnya. Dan disitulah si Choi-taek ini ngungkapin perasaannya, dan dia itu ngaku kalau misalkan waktu SMA, kan kebetulan waktu SMA itu si Doksun ini nemenin Choi-taek tidur, dan dia tuh mimpi kalau misalkan Choi-taek itu nyium si Doksun, dan ternyata itu bukan mimpi, itu beneran. Dan akhirnya mereka jadian, dan akhirnya kisah mereka tuh ngalir gitu aja. Dan yang pada awalnya berpikir kalau misalkan Choi-taek itu kayak robot, gak bisa romantis, ternyata kalian salah. Si Choi-taek ini ternyata bisa romantis dan perhatian banget sama si Doksun. Dan di akhir drama mungkin banyak dari kalian yang kecewa banget karena Doksun ini gak jadi sama si Jongpal. Tapi sebenarnya nilai yang bisa diambil sih bukan dari itunya sih. Jadi drama ini sebenarnya emang nggak ngefokusin nggak menyajikan Doksun bakal jadi sama siapa nanti. Tapi di sini itu ngasih kita tuh kasih kita tuh pelajaran bagaimana sih kita menggunakan waktu kita bareng orang-orang yang kita sayang. Waktu yang makin lama berlalu ini bakal ngasih perubahan yang gede banget buat hidup kita. Nggak langsung aja gitu loh, tapi lambat laun pasti akan berubah. Kayak misalkan
nggak selamanya 5 orang itu bakal tetap tinggal di Samundong gitu. Dan di akhir drama kan diliatin kalau mereka itu satu persatu ninggalin Samundong gitu. Padahal banyak banget memori yang mereka buat di tempat itu. Tapi sejujurnya ya, aku tuh pengennya tuh pada tahun 2015 itu akhirnya mereka itu ngumpul semua buat nyeritain masa SMA mereka. Dan ternyata yang dimunculin itu cuma si Doksun, si Choi Taek, sama si kakaknya, si Bora. Si Sonu emang sih udah dimunculin, cuma suaranya aja pas waktu si Bora lagi telepon Sonmu buat nanyain ukuran sepatu ayahnya Bora. Jadi nilai yang bisa kita ambil itu adalah pasti dibalik semua masalah yang kita alami, baik itu besar ataupun kecil, pasti ada hikmahnya dan pelajaran yang bisa kita ambil. Dan waktu sekecil apapun itu pasti bakal jadi kenangan kita di masa depan. Dan jujur nih ya, setelah drama ini tuh tamat, aku jadi ngerasa jadi warga Samundong yang baru aja, yang udah pindah dari gang itu. Jadi ngerasa pengen balik lagi ke masa-masa mereka itu waktu SMA. Dan satu lagi nih pelajaran yang bisa kita ambil dari si Jongpal. Jadi manfaatin waktu apapun itu sebelum kita kehilangan, oke? Jadi buat kalian yang lagi berjuang ngedapetin hati seseorang, udah nggak usah banyak mikir. Daripada kalian kehilangan kesempatan, mending kalian jujur aja sebelum kesempatan itu hilang. Oke guys, itu tadi nostalgia kita bareng drama Replay 9088. Dan kalau misalkan kalian punya request nih drama-drama yang pengen kalian nostalgia lagi, langsung aja kalian tulis di kolom komentar atau kalian direct message aku. Dan kalau misalkan kalian punya ide-ide buat konten aku ke depannya, silakan aja kalian kasih masukan aku lewat via apa aja, entah itu direct message IG ataupun Twitter atau Facebook atau lewat komentar di bawah ya. Dan itu tadi video aku buat hari ini, dan jangan lupa subscribe channelku, like and share video ini, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker di luar rumah, dan selalu jaga kesehatan. Dan jangan lupa tetap jaga pola makan kalian. Stay healthy, stay happy. Bye bye.